terutama di pesisir. Nah, di sini kita ada empat tipe biasanya untuk mengeringkan ikan asin. Yang pertama itu ada ikan asin dalam produk pengawatan tradisional bernilai ekonomis tinggi bagi masyarakat pesisir Indonesia. Akan tetapi kelemahannya itu ada pengeringannya itu bisa sampai 2 sampai 4 hari waktu penjemuran tradisional pada kondisi yang normal. Sedangkan saat hujan atau tidak hujan, saat hujan itu bisa mencapai seminggu seperti itu, atau sampai di 7 hari. Selanjutnya itu pengeringan konvensional masih mengandalkan sinar matahari langsung dan sangat tergantung dari cuaca. Nah, kita itu kalau seperti saya bilang tadi, kita masih membutuhkan sinar matahari secara langsung. Kalau tidak menggunakan sinar matahari itu bisa saja lebih lama seperti itu. Selanjutnya, musim hujan itu memperlambat pengeringan, memicu pertumbuhan jamur dan ekonomis debu atau serangga. Jadi di pesisir itu jika terjadi hujan, mereka akan berburu mengangkatnya, bahkan ditumpuk untuk mengangkat ikan asin tersebut. Jadi yang memicu jamur tersebut seperti itu. Selanjutnya itu solusinya itu kami membuat ruang pengeringan tertutup bersensor suhu dan kelembapan, terintegrasi dari IoT dan notifikasi MQTT secara real time seperti itu. Nah, biasanya kami menggunakan rentang suhu optimal pengeringan ikan asin itu 40 sampai di 60 derajat Celcius. Nah, target kadar air dari air sesuai dari SNI-nya sendiri itu ada di hanya 40% kadar airnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke riset dan tujuan dari penelitian kita saat ini. Riset kita itu hanya ada 2 di penelitian sebelumnya. Itu kelemahan dari penelitian terdahulu itu monitoring berbasis web tanpa kontrol otomatis pada proses pengeringan ikan asin tersebut seperti itu. Jadi mereka tidak melakukan kontrol otomatis. Selanjutnya yaitu sudah menggunakan IoT namun bergantung pada HTTP yang kurang efisien untuk data real time dan tanpa sistem dari notifikasi. Jadi terkadang notifikasi karena dia berbasis web, jadi terkadang notifikasinya itu nggak masuk ke kita seperti itu. Nah, dari keunggulan dari prototipe yang kita gunakan ini itu adalah tidak hanya memonitoring tetapi juga mengintegrasikan kontrol otomatis suhu dan kelembapan menggunakan protokol MQTT yang ringan dan cepat dibandingkan HTTP sehingga lebih stabil untuk komunikasi secara real-time seperti itu. Jadi dia lebih lebih stabil gitu, untuk notifikasinya lebih ada terus, berbeda dengan di HTTP atau di web itu sendiri seperti itu. Nah, tujuan dari penelitian kita ini itu ada 4. Yang pertama itu kita merancang prototipe sistem pengeringan ikan asin otomatis berbasis IoT. Yang kedua, kita menguji dari aplikasi sensor di kedua-duanya dan respon kontrol otomatisnya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga sendiri itu kita melakukan mengukur performa dari kiosnya, jaringan MQTT-nya, delay, terus output atau packet loss-nya. Nah, yang terakhir itu kita menguji dari efektivitas notifikasi anomali dari real-time itu sendiri seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke teknologi kunci sistemnya. Kita di sini menggunakan 4 teknologi. Yang pertama itu kita menggunakan Internet of Things atau IoT. Nah, di sini kita menghubungkan sensor microcontroller dan jaringan sehingga data di lingkungan itu dapat dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh secara real time. Nah, selanjutnya kita menggunakan sensor DHT22. Itu kita menggunakannya untuk mengukur suhu kurang dari 40% sampai dengan 40 derajat sampai dengan 80 derajat Celcius hingga dikurang lebih 0,5 derajat Celcius dan kelembapannya itu 0 sampai 100% gitu. Secara persis untuk kendali suhu ruang pengeringan 40 sampai 60 derajat yang kita sebutkan tadi di pertama. Selanjutnya itu di ISP32 itu kita menggunakan microcontroller 2 core 240 MHz dengan WiFi dan Bluetooth terintegrasi. Nah, di sini kita menjalankan pembacaan sensornya, terus kita
ada 5 penelitian terkait yang hampir sama dengan penelitian saya. Nah, yang pertama itu ada Junaidi dari et al. Junaidi dari 2022. Dia menggunakan metode SP32, DHT22, dan bila dia menggunakan HTTP, dia menggunakan cara penelitian kita itu dia tidak menggunakan tanpa MQTT dan notifikasi otomatis gitu. Nah, selanjutnya itu dia menggunakan MQTT tapi hanya memonitor udara indoor tanpa kontrol pemanasnya. Nah, yang selanjutnya itu dia tidak menggunakan MQTT. Nah, jadi dijemur juga di outdoor. Jadi jemuran outdoor tanpa MQTT dan kontrol suhunya aktif gitu. Selanjutnya itu ada solar dome. Itu fokusnya hanya ke biji-bijian seperti itu, tanpa menggunakan MQTT juga. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita dia itu menggunakan IoT, solar dan cloud. Nah, infrastrukturnya mahal, kita mencari yang lebih murah dan dia tanpa menggunakan notifikasi seperti itu. Selanjutnya itu dari metode pengembangan dari prototipe kita sendiri. Yang pertama kita itu melakukan analisis kebutuhan. Nah, kebutuhan apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat di sisi tersebut? Nah, yang pertama itu identifikasi kebutuhan fungsionalnya tentang suhu dari 40 sampai 60 derajat Celcius dan notifikasi MQTT-nya. Nah, di dashboard monitoring. Nah, selanjutnya kita melakukan perancangannya. Yang pertama itu kita melakukan skema rangkaian di SP32 sampai DHT22. Itu di relaynya juga kita coba, terus desain topiknya, pilotnya, MQTT-nya, dan tampilan dashboardnya. Nah, selanjutnya kita melakukan implementasi. Yang ketiga, perakitan dari komponennya, pemrograman VMware-nya, terus konfigurasi broker Mosquito-nya, dan terakhir pembuatan dashboard-nya itu sendiri. Nah, yang keempat itu kita melakukan pengujian. Nah, uji fungsionalnya dan performa jaringannya MQTT, revisi, misalnya kalau ada yang salah itu kita revisi, masih ada yang kurang menurut kita bisa kita revisi seperti itu. Jika targetnya belum tercapai apa yang kita mau. Nah, jadwal pelaksanaannya yang insya Allah bakal kami lakukan itu ada di Maret hingga di bulan Juni seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke arsitektur sistemnya sendiri. Nah, yang pertama itu kita menggunakan sensor DHT22, terus ISP32 dan MQTT brokernya, dashboardnya. Jadi mereka itu nanti disatukan dulu. Yang pertama kita mencoba sensor DHT22-nya dan ISP32-nya, terus kita sambungkan ke MQTT. Setelah itu kita membuat dashboardnya untuk notifikasinya seperti itu. Nah, yang kontrol baliknya atau feedbacknya sendiri itu dashboard atau logika ISP32 itu mengaktifkan relay pemanas dan kipas untuk menjaga suhu ruang mengering pada 40 sampai 60 derajat Celcius seperti itu. Nah, alur kerjanya sendiri DHT22 membaca suhu dari kelembapan setiap 10 detik. Nah, terus ISP32 itu memproses dan mempublikasi data via MQTT. Nah, broker Mosquito-nya sendiri mendistribusikan pesan dan dashboard node-RED menampilkan data real time dan mengirim notifikasi saat parameter melewati ambang batas gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita melihat spesifikasi kebutuhan sistem. Nah, di sini kami membutuhkan perangkat kelas itu kami menggunakan SP32, sensor DHT22, modul relay, terus VTC 300 watt, 300 watt, terus kipas sirkulasi itu, terus kita membutuhkan box pengeringnya juga. Nah, selanjutnya perangkat lunak yang kami butuhkan itu ada Arduino-nya, library DHT-nya, top supply-nya, Mosquito, node-RED, dan website-nya itu. Bisa dilihat di sini cara penggunaannya juga. Ini buat apa? Seperti website itu kita menganalisis dari jaringan sendiri di sekitar itu. Nah, terus kayak Mosquito kita itu membutuhkan untuk broker MQTT lokal. Nah, selanjutnya itu ruang pengering seperti box pengering itu adalah ruang pengering tertutup. Nah, kipas sirkulasi sendiri itu kita
sirkulasi udara dan uapnya gitu. Selanjutnya akurasi sensor di HT22. Nah, di sini kita masuk misalnya di 0,23 derajat Celcius, terus ini kelembabannya 57 derajat Celcius, dan difraksi suhunya atau konsisten tingginya itu di 0,10 seperti itu. Nah, metodologi dibandingkan dengan termometer dan hygrometernya referensi pada 5 titik suhu ada di 40 sampai 60 derajat Celcius, masing-masing 10 kali pengulangan seperti itu. Jadi ini seperti ini. Suhu yang pertama itu ada di 40, suhu yang ada di kedua itu ada di 45, suhu yang ketiga ada di 50, suhu yang kelima 5 sampai 60. Nah, selisihnya yang pertama itu hanya di 0,2, yang ketiga itu yang kedua hanya 0,3 seperti itu. Dan dia jadi statusnya lulus semua. Jadi bisa teman-teman lihat ini suhu awal dan ini suhu pas kita cek. Jadi selisihnya hanya sedikit seperti itu. Nah, di sini kita melihat kontrol otomatis dan pengeringan aktual. Nah, kita lihat di sini bahwasannya grafiknya itu turun, yang dari 250 itu dia bisa turun ke 150, penurunan berat sampel ikan asin selama 8 jam. Nah, artinya waktu responnya itu di 387 sampai 4115 ms. Nah, selanjutnya itu rest time-nya mencapai set point 50 derajat dari 30 derajat Celcius itu. Nah, untuk stabilitas suhu pada rentang 49 sampai 51 derajat Celcius. Nah, total penurunan berat itu 170 gram. Jadi 40% itu memenuhi target SRI yang kita bahas di di pendahuluan di pertama tadi. Bahwasanya untuk kadar airnya hanya 40% ya. Selanjutnya jaringan QS jaringan MQTT notifikasi anomalinya. Nah, di sini kita lihat dari delay MQTT-nya kondisi jaringan standar. Nah, di sini kalau di atas 150 itu sangat baik ya. Jadi yang pertama sangat baik ada di 134 seperti itu ya. Ya, itu sangat baik. Nah, paket loss di 0,00% itu adalah paket loss yang di semua kondisi jaringan. Nah, untuk kurang lebihnya 100,2 kbps itu dropball minimum dari kategori baiknya sendiri. Nah, selanjutnya ada di 2,06 detik itu adalah latensi rata-rata notifikasi anomalinya. Target kurang lebih dari 5 detik. Nah, pada kondisi notifikasi anomali memastikan pesan terkirim tepat 1 kali tanpa dipublikasi maupun kehilangan gitu. Nah, baiklah, itu sudah masuk di penghujung presentasi kali ini, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, capaian pertama itu sensor DHT22 akurat dengan kelembaban dengan suhu dan kelembabannya yang sesuai. Terus kontrol relaynya juga responsif. Terus ini kadar airnya turun menjadi 40% dalam 8 jam. Terus fuse MQTT-nya sangat baik dan notifikasi yang kembali terkait rata-rata 2,06 detik. Nah, saran dan pengembangannya itu ada di implementasi kontrol PID untuk mengurangi hunting effect, terus MQTT, broker cloud public dengan ekspresi TLS, penambahan load cal untuk estimasi kadar air otomatis, dan notifikasi multi format telegram atau dari WhatsApp atau dari mobil apapun itu. Nah, setup kapasitas dan uji ketahanan jangka panjang. Jadi kita harus menguji dia bisa bertahan selama apa gitu. Jadi jangan hanya sekali seperti itu. Nah, mungkin ini di penghujung presentasi kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan? Baik, untuk saudara Dinda terkait penelitian yang Anda buat di sini, coba jelaskan apa yang melatar belakangi Anda mengangkat judul ini. Kenapa Anda merasa masalah ini itu penting untuk diteliti, sedangkan ada beberapa metode lain yang mungkin lebih sering digunakan, lebih terbiasa sudah digunakan
dilakukan secara konvensional, yaitu di bawah matahari selama sekitar 2 sampai 4 hari tadi yang saya sebutkan. Nah, pada kondisi cuaca optimal, nah permasalahannya metode ini sangat tergantung pada faktor cuaca seperti itu yang tidak bisa dikendalikan. Saat musim hujan atau cuaca mendung berkepanjangan, proses pengeringan menjadi jauh lebih lama. Nah, kelembapan di sekitar ikan meningkat dan ini memicu pertumbuhan jamur serta resiko pembusukan. Nah, selain itu juga karena prosesnya dilakukan secara terbuka, ikan asin juga jadi rentan terkombinasi debu dan serangga seperti itu, dan masih banyak lagi. Nah, saya melihat ini bukan sekadar masalah terlihat kecil, akan tetapi masalah yang berdampak langsung pada pendapatan dan keberlangsungan usaha pelaku UMKM ikan asin tersebut seperti itu. Terima kasih. Baik, ada lainnya pertanyaan lain? Selanjutnya di sini saya ingin bertanya, kenapa kamu memilih metode prototyping untuk mengembangkan sistem ini? Kenapa tidak menggunakan metode lain seperti waterfall, agile atau design thinking? Oke, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjelaskan. Nah, alasannya di sini pemilihan metode pengembangan sistem sangat bergantung pada karakteristik penelitian itu sendiri, Ibu. Penelitian saya itu bersifat rancang bangun atau engineering design, di mana hasil akhirnya adalah sebuah prototipe fisik yang menggabungkan perangkat keras dari seperti ESP32, sensor DHT22 dan relay dengan perangkat lunak seperti VMware dan dashboard monitoring karena melibatkan perangkat keras dan banyak faktor yang baru bisa diketahui setelah komponen benar-benar dirakit dan diuji secara langsung. Nah, misalnya kekurangan pembacaan sensor di kondisi ruangan tertutup yang sebenarnya, respon relay terhadap perubahan suhu real atau kestabilan koneksi MQTT saat semua komponen berjalan bersama. Seperti itu, Ibu. Baik, sudah semua? Oke, terima kasih. Mungkin presentasi dan presentasi dan hasil sidang saya kali ini saya tutup. Jika ada saya